saudara, termasuk saksi. Tapi kalau bisa pertanyaannya jelas, singkat dan padat. Jangan lebih banyak pernyataan dibandingkan pertanyaan. Itu orang kuasa hukum saja. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Singkat-singkat saja, ada setidaknya 3 pertanyaan dan kami khususkan kepada 2 ahli yang kami sajikan. Kami tidak masuk ke saksi fakta. Yang pertama mengenai argumentasi tadi yang ahli Dr. Zainal Arifin sampaikan dalam konteks, kalau saya boleh kutip ya, dalam pengujian Undang-Undang AKO bukan hanya menguji formalitas pembentukan Undang-Undang 6 2023 saja, melainkan juga menguji formalitas pembentukan Perpu. Nah, dikaitkan dengan argumentasi ahli tadi, dan kami kutip juga salah satu parameter Perpu di putusan MK 138/2009, ada satu parameter yang bilang undang-undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, salah satu syarat pembentukan Perpu. Nah, bagaimana ahli memandang ini lebih jauh, dikaitkan dengan tadi saksi fakta menyatakan secara praktik masih berlaku-berlaku saja tuh Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, yang terkonfirmasi tadi dari kesaksian saksi ya, gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sekaligus bertanya, habiskan atau memang bisa dijawab langsung ini? Langsung aja pertanyaannya. Oh, langsung saja. Yang kedua, saya ingin memperdalam soal original intent pasal 22, para ahli. Saya nggak tahu, kalau dalam bacaan saya nanti ahli bisa mengkonfirmasi juga, ini tidak ada perubahan pasca amandemen, gitu ya. Bagaimana sih ahli memandang original intent yang soal dibahas dalam sidang berikutnya, terlepas dari tafsiran berikutnya di Undang-Undang P3-nya, 12/2011 yang terakhir dengan diubah 13/2002. Bagaimana sih ahli memandang ini ketika dalam persidangan sebelumnya jelas-jelas DPR sudah mengkonfirmasi, kita nggak bahas dalam masa sidang berikutnya kok, kira-kira begitu. Nah, bagaimana ahli memandang itu? Yang ketiga, ini pandangan ahli kami ingin bertanya soal putusan MK. Seandainya memang terbukti ada pelanggaran prosedural secara formil, apakah memang dalam konteks kajian konstitusinya gitu ya, dibenarkan juga ada model putusan yang bersyarat-syarat gitu kira-kira. Misalkan ada rentang waktu keberlakuan dan sebagainya. Dan bagaimana juga konsekuensi Undang-Undang 11/2020 yang dalam putusan MK 91 itu habisnya kalau tidak salah diperintahkannya kan 25 November 2023, 2 tahunnya. 3 hal itu aja saja kira-kira Yang Mulia pendalaman dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Presiden. Terima kasih Yang Mulia. Kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Pak Zainal Arifin Mokhtar. Tadi disampaikan bahwa Perpu itu dikeluarkan pada saat DPR tidak bersidang. Kami mohon konfirmasi apakah yang dimaksud dalam masa reses atau dalam masa lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Cukup satu saja. Oke. Dari meja hakim. Pak Daniel, Pak Suhartoyo, Prof. Guntur. Silakan dimulai dari Pak Daniel. Tadi yang sering disebut namanya oleh Pak Zainal ini, berulang-ulang. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk para ahli yang sudah menyampaikan keterangannya. Saya kira keterangan ahli ini setidaknya memperkaya MK dalam mengadili permohonan ini. Ini pertanyaan saya untuk kedua ahli, Pak Zainal dan Bu Bivitri. Ada 3 fungsi DPR, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Nah, keberadaan Perpu dalam pasal 22 ini adalah kewenangan subjektif Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, atau dengan kata lain ini kewenangan konstitusional Presiden yang sebenarnya hakikatnya adalah hak, bukan kewajiban. Hak ini bisa digunakan karena ada persyaratan formal kegentingan yang memaksa.
Kalau mengacu pendapatnya Herman Sihombing, dia mengatakan bahwa kalaupun sudah memenuhi unsur genting, tetapi kalau tidak memaksa, itu juga presiden tidak boleh menggunakan Perpu. Dan ini hak, sekali lagi hak, bukan kewajiban. Nah, pada ayat yang kedua, memang kalau ayat 1 ini, pasal 22, ini ada kewenangan yang otoriter, ya, yang diberikan pada presiden. Tetapi pada ayat yang kedua itu adalah terkait dengan fungsi pengawasan. Praktek selama ini, ketika Perpu itu disetujui, kemudian menjadi undang-undang yang bersifat permanen. Yang tadi Ibu Bivitri mengatakan, kalau Perpu disamakan dengan undang-undang ini akan berbahaya. Karena kedudukannya itu setara. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fungsi DPR ini pada fungsi legislasi ketika Presiden menetapkan Perpu, atau pada fungsi pengawasan? Sebab kalau fungsi legislasi, maka akan mengacu pada prosedur pembentukan undang-undang, di mana Perpu ini proses permohonannya, pengajuannya kalau mengikuti Undang-Undang 12 2011, itu sama dengan proses mengajukan atau pembahasan sebuah undang-undang. Sehingga harus ada dua tingkatan. Sementara di dalam Undang-Undang 12 itu juga sudah dibatasi bahwa DPR tidak boleh untuk merubah norma yang ada dalam Perpu. Hanya boleh menerima atau menolak. Nah, kalau kita lihat proses yang ada selama ini, ada sejumlah Perpu yang pasalnya sampai ratusan. Kalau Perpu itu pasalnya hanya 1 dan 2 tidak masalah saya kira. Masalahnya adalah sejumlah Perpu, dan ini praktek ini saya kira sudah sejak zaman Soekarno. Paling tidak Undang-Undang 23 tahun 59 itu juga berasal dari Perpu tentang keadaan bahaya. Nah, kalau misalnya ini pada fungsi legislasi, ini menjadi persoalan besar sebetulnya. Semestinya ini pada fungsi pengawasan, sehingga DPR tinggal menyetujui atau tidak. Nah, praktek selama ini yang kemudian yang di Indonesia adalah ketika menjadi disetujui DPR dan menjadi undang-undang dan bersifat permanen. Saya kira ini menarik kalau ada yang melakukan kajian bagaimana substansi Perpu yang kemudian menjadi undang-undang dalam praktek. Karena dia sudah bersifat permanen. Nah, karena itu dalam ayat yang ketiga, kalau DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Sehingga tidak ada pilihan sebetulnya. Nah, ini yang maksud saya, pertanyaan saya adalah, lebih pada fungsi legislasi DPR, ada fungsi pengawasan. Itu saja. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Soehartoyo. Iya, terima kasih Pak Ketua. Ketua Sidang. Begini, saya juga langsung saja ke kedua ahli, Pak Zainal dan Ibu Bivitri. Sementara kita lepaskan dulu putusan 138 2009 ya. Nah, saya ingin pemahaman atau pandangan kedua ahli. Sebenarnya alasan-alasan penerbitan Perpu itu, Pak Zainal dan Bu Bivitri, sampai pada titik disetujui atau tidak disetujui oleh parlemen, oleh DPR, itu sebenarnya menjadi hak privilege-nya siapa untuk menilai. Apakah boleh di tengah proses itu kemudian MK boleh cawe-cawe? Sekali lagi tolong lepaskan dulu putusan 138. Nah, kalau kemudian ada persoalan tentang tentang titik di mana persetujuan itu baru diberikan, in casu dalam perkara ini baru kemudian menjadi diskusi panjang debatable hari ini. Nah, apakah itu juga bagian dari rangkaian hak privilege tadi yang mestinya milik siapa? Apakah MK sudah bisa masuk di situ? Apakah setelah itu baru MK sebenarnya punya otoritas untuk cawe-cawe di situ, untuk menilai legalitasnya, Bu Bivitri dan Pak Zainal? Itu satu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, ada persoalannya kemudian apakah namanya apakah pembangkangan ataukah kemudian
ada lembaga negara yang tidak patuh terhadap putusan MK, itu kita bisa menggunakan diksi-diksi lain yang sebenarnya esensinya sama semangatnya untuk memberikan penilaian itu. Tapi yang ingin saya mintakan pandangan untuk ahli berdua, sebenarnya lebih pada titik mana sih kita bisa memberikan justifikasi atau penilaian yang objektif berkenaan dengan sekedar ada prosedur penerbitan Perpu untuk menjemput perintah putusan 91 berkaitan dengan formalitas pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang sebenarnya ataupun tidak sebenarnya ataukah belum atau sudah dilakukan respon misalnya yang hari ini kita juga merupakan bagian yang kita sedang sidangkan. Kalau seandainya itu sudah dipenuhi misalnya secara formal substansial atau substansial formal sudah dipenuhi, tapi memang ini ada prosedur yang memang kemudian kok penerbitan undang-undang untuk menjemput perbaikan Undang-Undang Ciptaker bukan secara konvensional dengan perbaikan sebagaimana perintah putusan, tapi melalui Perpu. Nah, ini ada persoalan-persoalan yang bisa kita diskusikan. Ini ada tidak miss di sana. Tapi kalau kemudian secara substansial formal yang diinginkan MK itu sebenarnya juga sudah direspon, sebenarnya para ahli memilih mana untuk efektivitas daya guna daripada undang-undang yang terlepas suka atau tidak suka, mungkin di dalam undang-undangnya ada tujuan-tujuan besar. Soal materinya kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau memang kita sedang berbicara soal pengujian material perkara atau terhadap undang-undang itu. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Suhartoyo. Yang Mulia Prof. Guntur. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan sidang, saudara ahli. Ini mohon maaf ini Pak Dr. Zainal ini kayaknya karena terhalang oleh ini ya podium ya, dan juga sedikit untuk Bu Dr. Bivitri. Jadi kalau kita baca pasal 22 ya, Undang-Undang Dasar 1945, memang di situ ada beberapa konsep hukum. Sebetulnya banyak ya konsep hukum, tapi saya ingin meng-underline konsep hukum kaitannya dengan persidangan yang berikut. Memang ada juga hal ihwal kegentingan yang memaksa, ya itu juga adalah konsep hukum juga yang perlu jelas. Nah, kaitannya dengan persidangan yang berikut, memang seperti yang disampaikan oleh ahli Dr. Zainal Arifin Mukhtar bahwa konstitusi kita mengusung kedaulatan rakyat. Tapi kita juga perlu paham kedaulatan rakyat ini kan konsep yang universal. Dalam konstitusi kita pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kan itu sangat jelas. Jadi tidak hanya berdiri sendiri kedaulatan rakyat itu, tetapi harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena itulah terjadi perubahan paradigmatik kan pada saat perubahan Undang-Undang Dasar dari fungsional horizontal struktural vertikal menjadi fungsional horizontal. Kan gitu konsep itu yang selalu dipahami gitu secara dalam berbagai dan juga ahli ketika memberikan ya kuliah-kuliah di BIMTEK kan begitu juga pemahamannya. Nah, dalam konteks ini tentu mengacu, ya saya membacanya kedaulatan rakyat dalam konteks pasal 22. Karena situ diatur bahwa itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasarnya ada pasal 22. Kan seperti itu. Nah, pasal 22 ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan persidangan yang berikut. Nah, apakah persidangan yang berikut ini memang bisa diterjemahkan dalam undang-undangkah? Ya, karena ini kan persidangan yang berikut ini harus dikonkretkan ini. Sebetulnya Undang-Undang P3 sudah mengkonkretkan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ini, apakah ini konkretnya ini harus dituangkan ke dalam tatip DPR, karena itu menjadi persidangan berikut itu adalah menjadi domain dari DPR. Ini jangan dulu langsung berpikir bahwa saya punya pertanyaan ini mengarah untuk, tapi ingin men-challenge supaya berpikir dari para ahli mungkin bisa lebih terbuka lagi gitu.
apakah itu berarti makna dari pasal persidangan yang berikut itu diserahkan sepenuhnya kepada DPR, karena yang akan bersidang berikutnya itu adalah DPR, ataukah memang ini harus diatur dalam undang-undang? Ya, sudah sih diatur dalam undang-undang, ya, pasal 52, penjelasan pasal, tapi saya baca dari keterangan ahli, ya baik Dr. Zainal Arifin Muchtar maupun Dr. Bivitri, saya tidak melihat penjelasan menyangkut itu. Nah, di pasal Undang-Undang P3 sudah jelas disebutkan persidangan berikut itu adalah persidangan, masa persidangan pertama, kan gitu di penjelasan. Kan gitu, jelas ini kan, kalau ini masa persidangan pertama berarti nggak boleh lompat nih istilah adunya kan, tidak boleh lompat pada persidangan yang lain. Tadi Bu Dr. Bivitri menyampaikan begitu. Tetapi kita perlu ingat juga, ini penjelasannya, pasalnya, pasal 52, itu tadi kata penjelasan. Pasal 52 menyatakan bahwa harus diajukan ke DPR, diajukan dalam persidangan yang berikut. Apa artinya pasal 52-nya ini adresatnya siapa? Apakah ini adresatnya DPR harus bersidang berikut, ataukah adresatnya ini adalah ke Presiden? Hai Presiden, ya, Anda harus mengajukan pada persidangan yang berikut. Berarti kalau DPR baru menerima konsepnya itu pada persidangan yang berikut, ya apa iya harus juga saat itu juga langsung sidang? Kan gitu. Tentu disinilah yang saya maksudkan tadi, apakah ini harus dituangkan ke dalam undang-undang atau kita mengacu pada tatib DPR yang memang bagaimana bunyi tatib DPR yang menyangkut sidang yang berikutnya itu. Nah, disinilah saya melihat ya perlu mungkin dari ahli, mungkin sudut pandangnya bagaimana. Ya, kalau itu dikatakan hitung-hitung tadi, ahli Dr. Bivitri hitung-hitung masa sidang ini, ya ini sudah lewat. Tapi kalau kita hitung-hitung seperti yang dimaksudkan dalam pasal 52, apa iya masih lewat juga? Nah, disinilah mungkin terjadi perbedaan hasil, ya kesimpulan nanti ini. Kalau ini berbeda melihat dari hasil persidangan berikut yang menurut konstitusi tadi kita sebut bahwa ini adalah persidangan berikutnya itu DPR, tapi menurut pasal 52 itu baru diajukan pada sidang yang berikut. Nah, ini nih bedanya nanti ini. Berarti apakah pasal 52 ini mendegradasi makna pasal 22 ayat 2 atau memang begini seharusnya kesepakatan dari kan ini undang-undang berarti kesepakatan Presiden dan DPR gitu. Nah, ini perlu mungkin ya sudut pandang dari ahli karena saya tidak membaca di keterangan baik oleh Dr. Zainal Arifin Muchtar maupun Dr. Bivitri dalam keterangan tertulisnya. Atau mungkin nanti ada tambahan keterangan tertulis yang perlu saya ketahui lebih dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua dari untuk khusus ke Bu Dr. Bivitri, apakah juga ini menjadi saya berusaha untuk memahaminya secara kontemplatif ini ya. Apakah menjalankan konstitusi itu dapat dikategorikan sebagai pembangkangan? Karena menjalankan konstitusi itu pasal 22. Kemudian kalau itu kemudian serta-merta disebut pembangkangan, apa iya begitu? Atau pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang lain, kapan 3 lembaga? Jadi di sini 3 lembaga pemegang kekuasaan ya, di negara kita ini ada 3 lembaga pemegang kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi, kemudian dituduh membangkang, ini kira-kira seperti apa nih membreakdown-nya ini, makna dari disobedience ini. Ya, jadi mungkin itu yang saya pengen dapat mungkin penjelasan dari ahli. Ya, tapi jangan dimaknai ini bahwa ini sudah ada seperti ini. Ini adalah bagian dari bentuk academic exercise kita di ruang sidang ini. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih dari saya. Guntur, berikutnya yang mulia Pak Dr. Manahan Sitompul.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Saya kembali lagi mempertegas tadi apa yang sudah dipertanyakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saya melihat dari sisi putusan nomor 138 tahun 2009. Ini kepada kedua ahli nanti mohon tanggapannya. Karena sekali lagi saya menekankan ini kan pengujian formil terhadap Perpu. Nah, putusan 138 ini harus kita ingat bahwa inilah yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu. Itu yang poin pertama dari putusan 138. Sedangkan poin yang keduanya sekaligus di sana Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat untuk memberikan objektivitas dari subjektivitas presiden itu dalam menerbitkan Perpu itu sendiri. Nah, ini menjadi perdebatan juga kewenangan MK ini apakah mengarah kepada pengujian formil atau mengarah kepada pengujian material. Nah, kalau sekarang kita dalam tahap pengujian formil, nah bagaimana tadi pertanyaan Pak Suhartoyo, di masa terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 sampai itu mendapat persetujuan daripada DPR. Nah ini, apakah memang kewenangan itu? Tadi dipertanyakan lepas dari 138. Tapi saya berdasarkan pasal 138 itu, apakah memang itu kewenangan MK apa tidak? Itu satu. Kemudian tentang adanya pengalihan dari seharusnya melakukan perintah putusan nomor 91 itu oleh pemerintah, tetapi dialihkan ataupun diabsorpsi perintah-perintah itu. Apakah itu diabsorpsi apa tidak di dalam mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu? Ini mohon tanggapannya karena memang pada buying time ya itu ada ada pembenahan, perbaikan dalam Undang-Undang P3 itu sendiri. Nah ini mohon sekali lagi tanggapannya, apakah memang itu sudah diabsorpsi di dalam Perpu itu? Segala hal yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu apakah sudah, ini juga perlu diperhatikan supaya kita jangan langsung menuduh ada pengalihan, ada mencari jalan keluar gitu ya. Nah, itu yang kedua kepada ahli. Nah, kepada saksi, apakah peraturan pelaksanaan yang saksi sebutkan tadi, walaupun itu oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91 itu menyatakan inkonstitusional bersyarat itu, masih peraturan-peraturan pelaksananya itu masih dilaksanakan sebagaimana di lapangan tadi. Itu yang saudara terangkan tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini, apakah menjadi ada kekacauan di lapangan? Artinya ada yang ini tidak berlaku lagi sehingga kita kehilangan pedoman, ya, kira-kira begitu. Apakah itu dialami oleh para pencari keadilan yang saudara sebutkan tadi? Itu menjadi problem di lapangan terhadap peraturan pelaksana yang harus dikeluarkan dengan adanya putusan nomor 91 itu. Demikian Yang Mulia pertanyaan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terakhir Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya sekaligus kepada kedua ahli. Tadinya sih tidak mau bertanya, tapi setelah dengar Pak Hartoyo dan Pak Manahan, tergelitik juga saya bertanya, dan kemudian dengan paparan lisan dari Pak Zainal atau Pak Uceng, yang lebih banyak bicara Perpu sebetulnya tadi dalam paparan lisannya. Saya juga sama, pikiran saya adalah kita lepaskan, ya, kita netralkan, tidak melihat kepada putusan 138.
tapi kita lihat kepada konstitusi. Seandainya kita bentangkan pemikiran kita pada konstitusi di situ, di mana kita tahu bahwa Perpu itu diajukan pada persidangan berikutnya. Kemudian ketika Perpu dibawa ke MK, dan pada persidangan berikutnya misalnya sudah ditolak atau kemudian disetujui, bagaimana sebetulnya kemudian menempatkan proses pengujian Perpu itu di MK dengan adanya ketentuan konstitusional yang sudah nyata menyatakan DPR itu punya dua hal yang bisa diputuskan, menyetujui atau menolak di situ. Coba dipikirkan dengan melihat aspek konstitusionalitas yang lebih luas lagi soal itu ya. Kemudian yang kedua, karena ini terutama Pak Zainal menggunakan pendekatan pada prinsip good regulatory practices. Ini memang seingat saya lebih banyak digunakan negara-negara OECD yang menerapkan ini. Apakah sesungguhnya azas-azas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik itu sama dengan GRP? Kemudian apakah proses pembentukan Perpu yang saat ini berlaku itu sudah sesuai dengan GRP atau good regulatory practices itu? Itu saya kira perlu dipertegas. Kenapa? Kalau memang kemudian tidak ada persoalan pada tataran pengaturan, kemudian konstitusinya tidak ada persoalan, apakah itu sebetulnya persoalan implementasi pada akhirnya? Coba itu bisa dibentangkan secara lebih elaboratif. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang giliran ahli untuk menjawabnya, karena yang paling banyak itu Pak Zainal. Silakan Pak Zainal lebih awal. Mohon izin Yang Mulia, apakah saya duduk atau berdiri karena saya tidak bisa melihat wajah? Boleh dikasih kesempatan untuk berdiri. Berpermisi. Tapi agak hemat waktu juga nih Pak Zainal, kalau diberi waktu bicara nanti tidak selesai-selesai itu. Terima kasih Yang Mulia, saya akan coba seirit mungkin. Sekarang 12.43, nanti dihitung berapa menit saya berbicara. Yang pertama, pertanyaan dari kuasa soal pembentukan Undang-Undang 6, tapi juga Perpu yang terhadap undang-undang yang belum ada yang dibutuhkan. Saya kira jelas sebenarnya ya kalau kita baca putusan MK yang menerjemahkan bahwa salah satu alasan bisa dibuat keluarkannya Perpu adalah ketika undang-undang yang ada tidak tersedia atau belum ada. Jadi tidak ada undang-undang yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan itu ataupun ada kekosongan hukum. Nah, saya kira saya tidak melihat adanya kekosongan hukum sebenarnya. Kenapa saya tidak melihat ada kekosongan hukum? Ada dua hal. Kalau kita tafsirkan bahwa putusan MK, kan putusan MK ini letak perdebatan di putusan MK, putusan 91 itu adalah karena MK membedakan antara daya laku dengan daya ikat. Karena MK mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tapi tidak memiliki daya ikat. Dan itu barangkali yang letak perdebatan terbesarnya. Orang kemudian saling memahami apa beda daya laku, daya ikat. Daya ikat itu artinya masih berlaku, dan itu barangkali yang terjemahan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga banyak melakukan tindakan-tindakan yang keliru, menurut saya. Saya menulis ke Kompas bagaimana pemerintah masih mengeluarkan Perpres Bank Tanah. Itu 2 bulan setelah putusan MK. Itu mengeluarkan Perpres Bank Tanah sekitar 2 bulan setelah putusan. Saya lupa, Perpres 113 kalau tidak salah. Nanti saya diingatkan kembali kalau saya keliru. Nah, maksud saya adalah, sebenarnya, kalaupun kita anggap ada kekosongan hukum, dan itu membutuhkan Perpu, maka logika saya adalah, yang paling mungkin Perpu dikeluarkan adalah pemberlakuan sementara Undang-Undang Cipta Kerja sampai dilakukannya revisi. Karena memang yang diuji MK kan formil, tidak material. Kalaupun mau ya, walaupun itu tentu perdebatannya sangat besar. Tapi kalaupun dianggap ada kekosongan hukum, bagi saya itu yang harus dilakukan. Mengisi kekosongan hukum sementara waktu, sampai kemudian dikeluarkannya, direvisinya undang-undang. Kalau mau. Toh secara praktik juga pemerintah melakukan itu. Itu supaya taat dengan konsepsi bahwa Perpu ini dikeluarkan sementara waktu sampai kemudian bisa ditutup dengan proses regulasi. Nah, kalau original intent pasal 22 pada masa sidang berikutnya,
sekaligus nyambung sama yang lainnya, pertanyaan begini. Saya tidak melihat Perpu ini sebagai sebuah logika formil. Saya melihat Perpu ini sebagai logika yang lebih bersifat material. Konsepsi nih. Kenapa? Karena ini keadaan darurat. Kalau Carl Smith menulisnya, Smith itu menuliskan bahwa ini adalah keadaan luar biasa sehingga harus dikasih. Karena kalau tidak, stagnan pemerintahan. Maka saya tidak melihat formilnya, saya melihat substansinya bahwa apa? Keadaan dalam keadaan darurat atau kegentingan. Tinggal dibedakan rezim pasal 12 atau rezim pasal 22. Kan kalau Pak Jimli mengatakan bedanya tipis saja sebenarnya. Kalau rezim pasal 12, itu harus dimulai dengan pernyataan keadaan darurat dulu. Presiden menyatakan dulu keadaan darurat, baru dikeluarkan. Kalau rezim pasal 22 kata Jimli, nggak perlu, langsung aja dikeluarkan sepanjang ada kegentingan memaksanya. Jadi yang pokok harus dibicarakan adalah darurat dan gentingnya itu. Yang pokok itu, dan itu dikaitkan dengan karena dia darurat, dia genting, maka mari kita perlakukan dia secara darurat dan genting. Yang saya khawatirkan adalah pasal 12 mengatakan darurat, pasal 22 mengatakan genting, tapi kita tidak memperlakukan secara genting. Dan ini bahayanya kalau diterjemahkan menurut pasal 52. Bahaya itu. Saya kasih contoh secara sederhana simulasi ya. Kalau praktik dan kita terima praktik Perpu selama ini, kalau Perpu dikeluarkan tengah awal masa sidang deh. Masa sidang itu kan, mohon maaf saya diingatkan, satu setengah sampai 2 bulan. Setahu saya, seingat saya. Dipotong dengan masa reses. Kalau saya sebagai seorang presiden yang demagog, saya sengaja mau menghancurkan, misalnya saya sengaja, saya akan keluarkan di awal masa sidang. Awal masa sidang DPR, saya keluarkan. Menurut undang-undang, disidangkan masa sidang berikutnya. Akan berlaku hukum darurat yang mengancam hak asasi dan semua kondisi bangsa, itu agak lama itu. Dan tidak bisa diapa-apakan. Coba bayangkan. Akan berlaku berapa bulan, apalagi kalau kita pakai logika pasal 52. Ya, masa sidang berikutnya baru diajukan. Berarti berlaku lagi 2 bulan berlaku hukum darurat yang keras itu, misalnya ya. Lalu berlaku lagi pasal 52 karena diajukan nanti, 4 bulan undang-undang itu berlaku dan bisa merampas hak asasi. Coba bayangkan. Disitulah kenapa, tadi pertanyaan Pak Soehartoyo, kalaupun kita melepas putusan 138, disitu sebabnya saya menerima logika, Mahkamah Konstitusi bisa masuk ke Perpu. Karena ini katup pengaman ini. Anda bisa bayangkan kalau kita, karena kita selalu membayangkan barangkali kita mendapatkan presiden, taruhlah presiden Pak Jokowi gitu. Oh, pokoknya orangnya sopan, tidak mungkin melanggar, kira-kira begitu. Tapi Anda bisa bayangkan enggak? Undang-undang dasar ini tidak bisa menjamin siapa menjadi presiden. Enggak ada jaminan. Kalau kita dapatkan presiden demagog, ya, dalam istilahnya Stephen Levitsky dengan Daniel Ziblatt, bahaya sekali. Kalau dia keluarkan undang-undang, dia sengaja itu. Awal masa sidang dia keluarkan. Ya kan? Berlaku 2,5, dia bisa diapa-apain. DPR nggak bisa ngapa-ngapain. Ini berlaku nih. Anda dikenakan pasal-pasal itu, Anda ditangkap dan sebagainya. Lalu kemudian disidangkan pada masa sidang berikutnya, baru dia kirim ke DPR. Menurut pasal 52, baru saya kirim ke DPR. Anda sidangkan setelahnya. Berarti ada waktu yang cukup lama, di mana negara dalam keadaan darurat dan pelanggaran hak asasi dibiarkan. Itu yang saya bayangkan kenapa Mahkamah Konstitusi memang terpaksa. Dan mari kita memperlakukannya secara darurat. Karena ini adalah undang-undang darurat, rezimnya pasal 12 darurat, atau kegentingan memaksa rezim pasal 22, maka diberlakukan secara itu. Saya malah membayangkan, yang mulia, praktiknya harusnya dikeluarkan pada masa sidang, pada DPR sedang tidak bersidang, karena kalau DPR sedang bersidang, saya mengatakan ada 2 yang harus dilakukan pemerintah. Kalau DPR tengah tidak bersidang, maka mungkin kalau dia memang rezim pasal 12, Presiden harus menyatakan dulu keadaan bahaya, ya kan? Baru kemudian mengeluarkan Perpu, atau kalau dia rezim masuk pasal 22, Presiden baru kemudian akan memperhitungkan, kalau DPR setengah bersidang, kita bikin undang-undang cepat. Seperti lazimnya undang-undang cepat yang terjadi di banyak undang-undang. Ya bikin aja cepat-cepatan. Kalau tidak, maka dia masuk ke rezim Perpu, yang itu pun harus diperlakukan secara luar biasa. Makanya saya bayangkan begini yang mulia. Saya bayangkan, Perpu itu tidak perlu sebenarnya proses pengajuan, harus administrasi dikirim. Mana mungkin
Presiden mengeluarkan Perpu, DPR tidak tahu dan harus menunggu suratnya. Seterbelakang apa negara ini sehingga DPR merasa harus menunggu dulu dikirimin baru dia tahu bahwa ada undang-undang darurat sedang dikeluarkan. Saya kira tidak. Ketika harusnya ya bayangan saya, ketika DPR tidak tengah bersidang, Presiden mengeluarkan undang-undang darurat atau genting, maka DPR juga memperlakukan secara darurat dan genting. Dia panggil pulang tuh anggota DPR di sana, pulang, kita sidangkan karena undang-undang ini adalah undang-undang darurat atau genting peraturan ini. Kita sidangkan. Kita terima dia sebagai sebuah undang-undang yang akan berlaku terus-menerus, atau kita tolak, karena ini berbahaya. Nah, ini logika kedua kenapa saya menerima logika MK menyidangkan Perpu, karena saya kira ini masuk rezim pengawasan. Ini masuk rezim pengawasan yang mulia. Saya selalu khawatir, ini kita kan selalu membayangkan negara dalam keadaan biasa. Jadi ketika kita bangun pasal 22, kita bayangkan itu yang namanya DPR itu selalu berlawanan dengan pemerintah. Kita bayangkan DPR itu adalah checks and balances dengan pemerintah. Kita tidak pernah membayangkan ketika DPR itu didomestikasi oleh pemerintah. Jadi bahayanya kalau tidak ada MK, tidak ada kartu pengaman yang bisa dipakai koridor, apapun yang diinginkan oleh Presiden itu akan diiyakan oleh DPR dalam struktur ketika DPR didomestikasi oleh pemerintah. Enggak berjalan tuh yang namanya pengawasan. Makanya kalau ditanya tadi, ini rezimnya ada di rezim pengawasan atau rezim legislasi, saya mengatakan 50-50 Pak. Tapi bukan 70-30. Ini 50-50-nya ini 50-50. 50-50. Satu sisi dia masuk di rezim legislasi, di lain sisi dia masuk rezim pengawasan. Kenapa masuk rezim pengawasan? Ya karena memang idealnya DPR itu mengawasi Presiden. Kan kita sudah punya tragisnya ya, yang sering dibahas orang, tragisnya di zaman Pak Harto ketika DPR itu didomestikasi oleh Presiden. Dan akhirnya kita tahu semua istilah-istilah itu, datang, duduk, dengar, diam, dapat duit, yang gitu-gitu tuh. Yang kemudian kita tahu pokoknya hanya tepuk tangan dan lain-lain sebagainya. Dan itu kalau terjadi harus ada kekuatan konstitusional demokratis, konstitusional yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar untuk menutup yang begituan. Dan itu yang bayangan saya kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi harus bekerja dengan itu. Yang ketiga, kalau ada pelanggaran terhadap putusan begini, saya membayangkan yang mulia, kalau putusan MK 91 itu adalah putusan material, saya bisa terima ketika Presiden mengeluarkan Perpu. Saya bisa terima. Saya bisa terima logikanya kalau itu putusan material. Dengan membatalkan 1-2 pasal atau berapa pasal, saya bisa terima logikanya Presiden kemudian mengeluarkan. Ini masalahnya kalau kita baca kembali putusan 91, itu jelas ini pengujian formil dan salah satu alasan yang sangat besar itu adalah meaningful participation. Yang jadi kewajiban dasarnya yang MK bilang itu adalah Anda meaningful participation-nya tidak ada. Anda harus lakukan itu. Dan itulah kenapa saya mengatakan ketika men-shifting, mengubahnya menjadi Perpu, itu seakan-akan menghilangkan kewajiban meaningful participation. Lagi-lagi saya bilang, kalau putusan 91 itu material, saya terima logikanya. Nggak apa-apa kayaknya, keluarin Perpu. Tapi ini formil. Dan di formil itu dijelaskan dengan cara baik ya menurut saya. MK mengatakan meaningful participation. Heard, explain, sama consider. Yang itu yang mulia, sekaligus pertanyaan dari, saya mohon maaf saya campur ya. Pertanyaan dari yang mulia Manahan, memang sudah keluar Undang-Undang 13, perbaikan. Tapi saya kira 13 itu sebenarnya agak mengakali putusan MK. Coba dibuka pasal 96 di undang-undang itu, kata hak yang dituliskan oleh MK. MK kan mengatakan hak itu. Meaningful participation, right to be considered,
right to be heard dan to be explained, di pasal 96 itu diubah katanya menjadi menggunakan kata dapat. Lihat aja di ayat terakhirnya itu. Dapat dijelaskan. Kata dapat itu tidak imperatif, beda dengan right. Kalau right itu hak, maka harus dilakukan. Di pasal 96 itu diubah oleh pembentuk undang-undang. Jadi saya mengatakan memang ini ngakali sebenarnya dalam tanda kutip, ngakali putusan MK. Diubahnya menjadi kata dapat itu situ. Dapat menjelaskan. Ya tentu beda sekali. Hak untuk mendapatkan penjelasan dengan dapat menjelaskan. Saya ingin cerita begini. Bisa disederhanakan ya, Pak Baik Yang Mulia, izinkan karena keterangan. Izin Yang Mulia Pak Ketua. Silakan. Pak Uceng begini. Kalau mengikuti penjelasan Anda tadi itu berarti kalau masih firm bahwa proses penerbitan Perpu itu MK masih bisa masuk untuk memberikan penilaian, berarti hari ini sebenarnya pengujian formil Undang-Undang 6 2023 ataukah Perpu? Apakah kemudian penilaian terhadap proses pembentukan Perpu sudah selesai? Ataukah maksud saya kalau itu sebenarnya hak privilege-nya DPR sampai disetujui atau ditolak, pengujian rangkaian dari sejak penerbitan Perpu sampai persetujuan DPR kemudian menjadi undang-undang itu kemudian bisa satu rangkaian yang kemudian bisa diuji seperti hari ini. Saya minta dijelaskan sekalian. Baik, mohon izin Yang Mulia sekaligus. Saya membayangkan bahwa memang tidak bisa tidak menguji formil undang-undang, mau tidak mau menguji formil undang-undang, menguji Perpu 2. Mau tidak mau. Kenapa? Karena undang-undang 6 lahir dari Perpu. Mau tidak mau menurut saya Yang Mulia. Ya. Mau tidak mau MK terpaksa masuk untuk menguji Perpu 2. Nah, kalau dibayangkan lagi, itu kan rezimnya DPR. Saya selalu mengatakan bahwa DPR adalah kelembagaan yang diberi kewenangan untuk itu, tentu saja. Tetapi kita bicara soal bernegara dan kita bicara soal nasib rakyat. Kalau soal relasi antara rakyat dengan DPR, itu kita bicara soal teori representasi. Kita tinggal bedakan, representasinya itu adalah representasi formil, representasi apa? Ya, atau representasi yang sekarang banyak disebutkan orang adalah model representasi yang lebih bersifat deliberatif. Yang lebih bersifat deliberatif. Nah, bayangan saya adalah yang menjadi masalah sekarang, dan itu kenapa saya selalu berharap betul Mahkamah Konstitusi masuk, termasuk boleh jadi harus melakukan judicial activism adalah manakala relasi antara rakyat dengan negara itu hilang dan tercerabut. Saya berharap betul Mahkamah Konstitusi menjadi katup pengaman dari situ. Menjadi katup pengaman. Apakah itu adalah semacam... Izin Yang Mulia, pimpinan sidang. Ya, senyampang ya, sedikit senyampang dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, saudara ahli, Mahkamah Konstitusi kan sudah membuat ketetapan ya, bahwa untuk uji material itu ditunda. Yang sekarang ini kita fokus ke uji formil. Nah, sekarang ini, apakah hari ini kita kan uji formil? Kan sekarang yang ahli tentu sudah tahu uji formil itu kaitannya dengan prosedur-prosedur. Saya bisa paham pandangan dari ahli terkait dengan berbagai isu. Tapi kali ini kan kita ini, forum ini sekarang ini uji formil karena uji materialnya sudah ditunda oleh mahkamah untuk pada kegiatan yang lain. Jadi kita fokus ke uji formil ini. Itu Yang Mulia mungkin saya mau tegaskan gitu supaya ya ahli tidak ke mana-mana gitu. Silakan ahli. Mohon izin Yang Mulia. Saya mengatakan bahwa menguji formil 6 mau tidak mau sebenarnya menguji formil Perpu. Tidak ada, saya tidak bicara soal material. Memang pada hakikatnya akhirnya yang dilihat apakah proses Perpu dikonvert menjadi undang-undang itu juga harus dilihat dengan baik. Itu yang saya bicarakan sebenarnya, bagaimana mengkonvert. Ya. Walaupun memang ini uji formilnya Undang-Undang 6, tapi karena Undang-Undang 6 ini lahir dari konstruksi luar biasa, rezimnya dari hukum tata negara darurat,
bukan hukum tata negara biasa yang tunduk pada pasal 20 sampai 22, maka saya kira memang pengujiannya terpaksa harus melihat pada perpunya. Perpunya harus dilihat, mau tidak mau, Yang Mulia. Kenapa? Karena lagi-lagi beda. Karena ini kalau misalnya ini undang-undang biasa ya silahkan bicara soal standar biasa. Tapi karena ini undang-undang yang lahir dari keadaan luar biasa, lalu kemudian dia lahir dari Perpu, maka proses Perpunya sendiri memang harus dilihat dan diintip. Mau tidak mau. Saya kira menjadi penting. Nah, pertanyaan dari Presiden, DPR sedang tidak bersidang, iya, salah satunya. Salah satunya bisa jadi karena DPR-nya misalnya sedang dibekukan, atau DPR-nya sedang mengalami reses. Jadi DPR sedang tidak bersidang. Silakan, itu salah satu parameter dari sekian banyak parameter. Yang saya bayangkan harusnya, yang begini, jadi yang bayangan saya perlu dibangun logikanya adalah bagaimana kita menyikapi kemendesakan dan kemendaruratan itu dengan cara sikap yang sama. Sikap darurat dan sikap Nah, terakhir dari pertanyaan Yang Mulia Eni Nurbaningsi, saya kira beberapa di antaranya sudah disinggung sebenarnya, tapi bayangan saya adalah kenapa penting yang namanya proses? Kenapa penting yang namanya formil? Karena lagi-lagi, kalaupun kita pakai logika hukum tata negara darurat, ini adalah dimungkinkannya pelanggaran terhadap hak asasi dengan cara terabasan itu. Maka kalau ini terabasan dilakukan secara seenak-enaknya dan sewenang-wenang, ini menjadi berbahaya. Makanya prinsip kehati-hatiannya harus tetap jalan, prinsip taat pada formalitasnya harus tetap jalan, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya saya kalau ditanya pasal 22, kalau misalnya bisa nggak pemerintah mengatakan, bisa nggak, yang penting ya kita sudah diserahkan sekarang, nanti kemudian masa sidang berikutnya lagi baru kita. Saya kira kalau itu ditafsirkan begitu, pasal 22 ayat 3 itu dibuang saja, karena nggak ada gunanya. Karena 22 ayat 3 mengatakan, ya kalau ditolak, kalau tidak mendapatkan persetujuan, nah maka pertanyaannya kalau kita biarkan praktik seperti ini, kapan sebenarnya sebuah undang-undang tidak mendapatkan persetujuan? Apakah persetujuan itu harus dinyatakan secara formil, saya tidak setuju? Ataukah ketika tidak disidangkan, itu sebenarnya ketidaksetujuan? Dan praktiknya sudah kita lakukan itu. Di Perpu JPSK. Di Perpu JPSK, kita lakukan itu. Perpu JPSK diajukan oleh pemerintah, oleh DPR tidak disidangkan, maka kemudian dianggap sudah ditolak. Karena terjadi. Nah, itu pentingnya kenapa pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 termasuk prinsip kehati-hatian dan taat pada proses yang saya bayangkan. Yang Mulia, saya tahu waktunya memang mepet, izinkan barangkali keterangan saya akan saya tambahkan beberapa tulisan untuk kemudian saya masukkan ke meja Yang Mulia. Nanti memang dikirim ya, Saudara ahli, termasuk tadi soal pendapat awal Perpu itu yang tidak ada dituliskan dalam keterangan ahlinya. Baik Yang Mulia. Itu. Ya, silakan. Terima kasih. Ini memang harus dibatasi nih, kalau enggak ini agak repot kita ini. Nah, ini saya mau ingatkan sebelum ahli Bivitri, di putusan MK nomor 138 itu disebutkan poin 2-nya. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Nah, supaya komplit ya, tadi disebut Pak Zainal, tidak ada hukum saja. Padahal itu masih ada tambahannya, ada undang-undang tetapi tidak memadai. Silakan ahli Bivitri Susanti. Baik, terima kasih. Saya di sini aja Yang Mulia karena bisa melihat wajah Yang Mulia Prof. Guntur. Biar cepat. Yang pertama, saya akan campur-campur saja, mohon izin. Tapi saya tentu saja harus masuk ke yang pertama dulu ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon soal bersyarat yang saya kira sudah banyak sekali didiskusikan, tapi saya ingin menekankannya di faktor mengapa istilah inkonstitusional bersyarat dalam putusan 91 itu punya makna penting.
dalam persidangan kita hari ini. Justru menurut saya, bacaan saya tentu saja Yang Mulia yang lebih paham karena yang membuat putusan, tapi bacaan saya adalah dari ratio desidendinya, kata bersyarat itu justru karena para hakim ingin memberikan ruang yang cukup bagi pembentuk undang-undang. Karena yang disoal adalah sebuah uji formil. Jadi ruang yang cukup itu diberikan supaya memang tidak terjadi betul-betul chaos gitu. Saya ingat pertama kali model-model seperti ini yang mempertimbangkan fakta, tidak hanya dari soal aspek prosedural hukumnya. Salah satunya waktu Undang-Undang APBN, waktu awal sekali MK didirikan, ketika Undang-Undang APBN dinyatakan tidak dibatalkan tapi meminta, jadi ada dialog. Waktu itu saya presentasikan itu di sebuah forum internasional, dialog antara yudikatif dengan eksekutif. Nah sebenarnya bersyarat itu dalam konteks itu. Sehingga saya ingin mengatakan, ingin menggarisbawahi bahwa bersyaratnya putusan atau inkonstitusionalitas Undang-Undang 11 2020 itu lazim diterima dalam praktik Mahkamah Konstitusi dan bisa dipahami. Awalnya kami juga ikut memprotes, tapi bisa dipahami kemudian karena ada situasi-situasi yang mengharuskan mahkamah untuk mempertimbangkan aspek sosiologis atau teologis ataupun penerapan hukum yang konkret harus dihadapi oleh masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, pertanyaan ini penting sekali kaitannya dengan beberapa pertanyaan lainnya. Kontemplatif sekali soal ini apakah fungsi pengawasan atau fungsi legislasi. Nah saya dalam situasi ini punya kesamaan pendapat dengan Yang Mulia Pak Daniel Yusmik. Ini adalah harusnya masuk ke fungsi pengawasan. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah MK, ini pertanyaan menarik sekali ini Yang Mulia Suhartoyo, apakah MK boleh cawe-cawe di tengah-tengah? Menurut saya tetap boleh. Jadi begini, saya ingin kita mulai mengembalikan kepada penafsiran yang sifatnya historis dan juga sistematis untuk melihat bangunan Perpu ini. Bahwa dia sesungguhnya adalah tindakan legislasinya pemerintah yang harus diawasi oleh dua cabang kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pertanyaan apakah MK boleh cewek-cewek, menurut saya boleh. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini, mohon izin Yang Mulia, saya melihat pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita dikerangkeng dengan cara pandang yang sangat prosedural dan birokratis. Jadi kita melihatnya betul-betul itu ya, surat menyurat. Surat presidennya kapan dikirim, kemudian paripurnanya kapan, dan seterusnya. Tapi kita luput untuk mengembalikan Perpu ke esensinya sebagai, dalam bahasa saya tadi, sebenarnya fasilitas yang tidak demokratis, tapi untuk tujuan demokrasi juga. Supaya pemerintah tetap menjalankan segala sesuatunya, menyelenggarakan negara sesuai dengan konstitusi. Tapi dia sebenarnya tidak demokratis. Nah cara untuk menjaganya adalah MK harusnya tetap masuk, bisa, tapi DPR juga tetap bisa melakukan fungsi pengawasannya untuk mengatakan dia sudah